Salam teman-teman, saya Nur Indah Fitri. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang individu sebagai insan Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, kata individu berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak dapat dibagi. Artinya, manusia adalah sesuatu yang utuh, memiliki tubuh dan jiwa yang saling melengkapi. Namun, manusia bukan hanya makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Sebagai insan Tuhan, manusia memerlukan iman dan kepercayaan, karena dari sanalah akan muncul kesadaran bahwa hidup itu memiliki tujuan yang lebih tinggi. Di Indonesia, keyakinan terhadap Tuhan diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat nilai-nilai ketuhanan dari berbagai macam agama. Agama Islam mengajarkan cinta kasih dan toleransi. Agama Kristen dan Katolik mengajarkan cinta kasih secara universal. Agama Hindu mengajarkan 4 tujuan hidup, yakni Dharma, Artha, Karma, dan Moksha. Kemudian agama Buddha menumbuhkan 4 sifat mulia seperti cinta kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Semua ajaran tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menebarkan kebaikan dan menghargai sesama. Melalui pendidikan dan pembelajaran, kita diharapkan untuk menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan menghargai perbedaan. Sebagai insan Tuhan, kita harus menjaga hubungan baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama manusia. Jadi, mari kita wujudkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, saling menghormati, dan tolong-menolong. Karena disitulah letak keindahan menjadi manusia seutuhnya yang berkeprimanusiaan dan beriman. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kita akan belajar mengenai KB2 tentang individu sebagai makhluk sosial. Benarkah manusia sebagai makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk sosial karena mereka tercipta tidak secara langsung, tetapi melalui jalinan cinta dan kasih antara ayah dan ibu. Sejak lahir, manusia memerlukan pergaulan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti makan, minum, dan terutama kebutuhan kasih sayang. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk saling bersosialisasi dan saling berinteraksi. Sejak usia 2 bulan, mereka sudah berinteraksi melalui senyumannya. Pada usia 4 tahun, mereka akan berinteraksi dengan teman sebayanya dan mulai bergaul. Dan di sanalah mereka akan mengetahui atau mempelajari mengenai norma-norma yang harus mereka patuhi. Manusia tidak dapat hidup secara sendiri atau hidup sendiri. Secara naluriah, mereka akan membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa dipungkiri. Sejak lahir, mereka sudah dibesarkan oleh keluarga kecil atau organisasi yang disebut dengan keluarga. Kebutuhan untuk berkeluarga merupakan kebutuhan manusia yang esensial. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa bantuan orang lain. Menurut Surjono Sukanto, manusia memiliki 2 hasrat, yaitu berkeinginan untuk bekerja sama dengan orang lain dan berkeinginan untuk menyatu dengan suasana alam sekelilingnya. Dan dorongan modern yang paling kuat adalah keinginan membentuk kelompok sosial karena manusia tak mungkin hidup sendiri. Untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, manusia menggunakan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Manusia harus beradaptasi dengan kondisi lingkungannya seperti panas, dingin, bahan pangan, dan sosialnya agar mencapai tujuan secara maksimal. Bagaimana individu hidup di masyarakat? Definisi keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ketiganya memiliki peran minimal yang berbeda. Ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pembimbing. Dalam lingkup keluarga, semua anggota harus menaati norma-norma yang berlaku. Begitupun dalam lingkup bermasyarakat. Jika tidak mentaati norma yang berlaku, akan timbul adanya konflik. Konflik tersebut timbul karena adanya suasana saling menekan dan saling merugikan serta penuh kecurigaan. Dalam kehidupan berkelompok, mereka menginginkan nilai-nilai luhur atau disebut dengan nilai Laswell, yaitu kekuasaan atau power, kekayaan, pendidikan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan respect. Apakah yang disebut dengan masyarakat? Definisi masyarakat menurut Robert McIver adalah sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan
Sedangkan menurut Harold Zalesky, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan memuaskan keinginan-keinginan mereka bersama. Secara umum, arti masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, saling menghormati, dan berupaya tanpa batas untuk mencapai tujuan yang menimbulkan keadaan yang penuh pertentangan yang dapat dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus mematuhi beberapa norma, diantaranya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Esensi nilai dan moral individu sebagai masyarakat diantaranya yaitu tenggang rasa, saling menghargai, saling cinta, saling adil, saling ramah tamah, saling kasih sayang, dan menghargai persamaan derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anggraini. Saya akan memaparkan materi tentang individu sebagai warga negara Indonesia. Sebelum membahas tentang warga negara, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari negara. Ada beberapa pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, menurut Roger yaitu negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang ketiga, menurut Harold yaitu negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Yang selanjutnya, keempat, menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang kelima, menurut Robert, yaitu negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang bermaksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Dari kelima pengertian negara dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi yang memiliki wewenang yang bersifat memaksa, monopoli, dan menyakup semua untuk mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyatnya atau warga negaranya. Sedangkan warga negara adalah penduduk yang berstatus warga negara. Apa saja hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban warga negara tertuang di dalam UUD 1945, di mana terletak pada pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. Untuk sebelumnya, Cogden mengelompokkan warga negara ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, warga negara harus memiliki identitas, warga negara memiliki hak tertentu, ketiga, warga negara memiliki kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusan, keempat, warga negara memiliki sikap tanggung jawab untuk berpartisipasi, dan yang terakhir, warga negara memiliki sikap menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Perilaku warga negara dalam menghadapi kehidupan abad 21, warga negara perlu memiliki karakteristik, keterampilan, dan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengamati masalah. Yang kedua, kemampuan bekerja sama. Ketiga, kemampuan memahami, menerima, dan toleransi. Keempat, kemampuan berpikir kritis. Kelima, kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Yang keenam, kemampuan mengubah gaya hidup. Selanjutnya, peka terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kesadaran untuk berpartisipasi. Yang pemaparan saya tentang individu sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Dwinala Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran materi individu sebagai insan Tuhan, makhluk sosial, dan warga negara Indonesia. Dalam pembelajaran materi individu sebagai insan Tuhan, makhluk sosial, dan warga negara, tentunya tidak bisa lepas dari strategi, metode, media, dan evaluasi. Salah satu pembaharuan dalam PPKN 1999 atau PKN yang baru ialah strategi pembelajarannya. Siswa tidak hanya mempelajari materi pembelajaran, tapi mempelajari materi dan sekaligus praktek. Berlatih dan mampu membakukan diri, bersikap dan berperilaku sebagai materi yang dipelajari. Menurut Kosasih Jahiri 1999 memberikan penjelasan dalam sebuah seminar Center for Indonesian Civic Education bahwa strategi yang harus digelar guru hendaknya sebagai berikut.
membina dan menciptakan keteladanan, baik fisik dan material. Tata dan aksesoris kelas atau sekolah. Untuk kondisional, suasana proses KBM maupun personal, guru, pimpinan sekolah, dan tokoh unggulan. Membiasakan atau membakukan atau mempraktekkan apa yang diajarkan mulai di kelas, sekolah, rumah, dan lingkungan belajar, dan memotivasi minat atau gairah untuk terlibat dalam proses belajar, untuk kaji lanjutan, dan mencoba serta membiasakannya. Ketiga strategi tersebut dapat dioperasionalkan melalui berbagai metode yang sering digunakan oleh guru dalam ceramah bervariasi tanya jawab, diskusi, problem solving, percontohan, pemain peran, VCT, kerja lapangan, karya wisata, observasi, reportase, dan dramatisi. Pendekatan yang perlu diterapkan agar mencapai sasaran, maka kelas, PPKN, dan sekolah harus dijadikan sebagai laboratorium masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu, dalam proses pembelajaran memerlukan media. Fungsinya adalah untuk memberi kemudahan kepada siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Yang dimaksud dengan media, menurut Kosasih Jahiri 1999 mengatakan adalah sesuatu yang bersifat material ataupun behavioral atau personal yang dijadikan wahana kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan proses hasil belajar. Menurut McLuhan menyatakan bahwa the medium is the message, yaitu media mewakili isi pesannya. Jika demikian, berarti guru PKN adalah salah satu media pembelajaran harus menampilkan figur sebagaimana pesan pendidikan kewarganegaraan. Artinya, dia harus menjadi figur teladan bagi siswanya, yaitu sebagai warga negara yang baik, jujur, demokratis, taat beragama, dan sebagainya. Media dalam PKN yaitu yang bersifat material, misalnya buku, model pakaian, bendera, lambang. Yang bersifat material misalnya contoh kasus, cerita, legenda, budaya. Yang bersifat kondisional misalnya suasana simulasi kasus, cerita, legenda, budaya yang diciptakan sebelum atau pada saat proses belajar berlangsung di kelas atau di tempat kejadian. Yang bersifat personal misalnya nama atau foto atau gambar tokoh masyarakat atau pahlawan, atau gambar atau foto atau nama presiden dan raja. Dalam proses pembelajaran biasanya akan diakhiri dengan evaluasi. Bagaimana evaluasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Mungkin sumatif kalau di akhir, namanya pra-evaluasi kalau di awal. Formatif jika berada dalam proses diagnostik atau di tengah proses pembelajaran. Menurut Kosasih Jahiri menganjurkan, karena evaluasi merupakan bagian dari proses belajar, maka evaluasi tidak hanya dilakukan 2 kali saja, formatif dan sumatif, tapi mestinya dilakukan pra dan sepanjang proses kegiatan belajar mengajar melalui berbagai model, alat, serta kegiatan secara terarah terkendali. Pola evaluasi inilah yang dinamakan evaluasi portofolio atau penilaian yang kontinu berkesinambungan. Terima kasih.